Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik anak-anak semua, untuk mengawali kegiatan pembelajaran di kesempatan pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, dan diberikan kelancaran dan juga kebaikan untuk kita semuanya. Baik, salah satu pemimpin ketua kelas Faruk, silakan untuk memimpin doa. Persilakan berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan materi, saya akan melakukan pengecekan daftar hadir terlebih dahulu atau presensi ya. Untuk hari ini yang tidak masuk berapa anak? Dua anak. Siapa yang tidak masuk? Erlina sama Ainur Rahman. Erlita sama Ainur Rahman. Ainur Rahman. Kemana? Tidak tahu. Tidak ada keterangan. Berarti Alfa ya? Makasih. Baik anak-anak. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang materi yang kemarin. Materi kemarin apa? Teks diskusi. Baik. Siapa yang tahu tentang teks diskusi atau menjelaskan sedikit tentang teks diskusi? Silakan. Siapa yang tahu? Silakan angkat tangan. Ada yang tahu? Bagaimana? Saya Pak. Ya, silakan. Teks diskusi adalah teks yang mengungkapkan pendapat. Teks yang mengungkapkan pendapat. Ya. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Yang lain bisa menambahkan, silakan. Ya, Diken. Yang kan coba. Teks yang disusun untuk menyajikan pendapat. Teks yang disusun untuk menyajikan pendapat. Baik, semuanya benar untuk jawabannya. Cuma sedikit saya akan memberikan kesempurnaan ya. Teks diskusi yaitu teks yang disusun untuk menyajikan sebuah pendapat antara pro dan kontra, sehingga pendapat tersebut sering sekali mengarah kepada apa? Isu atau permasalahan yang kita angkat. Seperti itu. Isu atau permasalahan itu perlu kita ambil yang hangat atau yang biasa saja. Biasanya yang hangat-hangat untuk kita diskusikan. Baik anak-anak semuanya, untuk mengawali pembelajaran pada kesempatan kali ini ada baiknya untuk menambah semangat kita melakukan yel-yel dulu ya. Oke, silakan semuanya berdiri. Yuk, 1, 2, 3. Bahasa Indonesia kita hebat. Bahasa Indonesia kita jaya. Bahasa Indonesia selalu kita jaga. Bagaimana bahasa persatuan kita. Bahasa Indonesia hebat luar biasa. Baik anak-anak, setelah kita melakukan dia semangat kita kan pasti bertambah ya. Intinya, jadi intinya gini, hari ini kalian itu semangatnya bagaimana? Apakah yang lain yang merasa males atau mungkin saya semangat hari ini untuk menerima pelajaran apapun di kelas ini? Tentunya untuk merupakan masa depan yang hebat. Apakah seperti itu? Ya. Begitu ya. Jadi intinya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga selalu diberikan kesehatan dari Tuhan kepada kalian semuanya. Seperti itu. Baik anak-anak. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan materi yang kemarin, apa materi kemarin? Teks diskusi. Penjelasan teks diskusi itu apa sih sebenarnya? Siapa yang bisa menjelaskan sedikit? Saya Pak. Ya, Diken. Teks diskusi merupakan teks yang disusun untuk menyajikan sebuah pendapat, pandang atau perspektif yang berbeda terhadap suatu permasalahan. Baik, intinya yang dijawab oleh Mbak Iken itu tadi benar, tidak salah. Cuma di dalam teks diskusi itu pasti ada isu-isu yang terkait dengan materi yang akan kita bahas di dalam teks
sebut atau teks diskusi tersebut. Apa saja, bentuknya apa saja, isu-isu yang hangat di masyarakat, isu-isu yang hangat di dalam lingkungan sekolah, silakan kalian akan didiskusikan atau kalian tulis menjadi sebuah teks diskusi. Perlu diingat, di dalam teks diskusi itu ada argumen. Argumen yang pertama ada Isi. Sedangkan argumen yang kedua ada Penentang. Ya seperti itu ya. Terima kasih Mas Warok, luar biasa sekali. Baik, sebelum kita mengalami lebih lanjut, saya ingin tes kemampuan kalian terkait dengan materi teks diskusi melalui kuis yang saya tampilkan di layar. Silakan keluarkan gawai atau gadget kalian masing-masing. Nanti kita akan tes sejauh mana daya serap kamu, daya serap kalian, daya pikir kalian terkait dengan mengingat materi yang kemarin. Seperti itu ya. Baik. Di sini Pak Jainur akan memberikan link untuk kuisnya. Nah, silakan join di kuisnya Pak Jainur untuk kodenya 345 357. Kita mulai ya. Halo semuanya, kita mulai ya. Ayo silakan kalian berlomba-lomba untuk menjawab soal kuisnya Pak Zainul. Stand up. Untuk pertanyaan pertama sudah selesai dan siapakah pemilih yang tertinggi? Ada siapa tadi? Atma ya, nggak salah ya. Oke, baik. Selanjutnya lanjutkan di pertanyaan berikutnya. Untuk pertanyaan kedua sudah selesai dan ternyata untuk yang ini Reva luar biasa Reva untuk soal yang kedua. Lanjut berikutnya untuk soal yang ketiga. It's time to begin the third lesson. Masih mampu memahami dan juga bisa mencermati ya materi terkait teks diskusi yang sudah saya ajarkan di pertemuan sebelum ini ya, pertemuan kemarin seperti ini. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Ya. Baik, lanjut. Saya akan menampilkan untuk tujuan pembelajaran di kesempatan hari ini ya. Tujuan pembelajarannya nah, bisa teriak-teriak anak-anak ya. Di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan terkait tujuan pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Di awal sudah tampil ya, saluran teks diskusi materi bahasa Indonesia kelas 9 semester 6. Di sini juga ada fotonya Pak Jenel yang ganteng ya. Yeay. Dia kalian aja sudah kalah. Hari ini juga penampilan Pak Jenel juga luar biasa kan ya. Yeay. Terima kasih. Lanjut berikutnya. Nah, kompetensi dasar yang akan kita capai seperti kemarin yaitu di KD 4.10 yaitu menyajikan gagasan atau pendapat argumen yang berbeda dan yang kontras
serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi dengan memperhatikan struktur dan aspek bahasa dan aspek lisan, intonasi, gestur dan pelafalan. Seperti itu ya. Jadi nanti kalian disuruh membuat teks diskusi seperti kemarin, tapi untuk hari ini kita membuat teks diskusi secara apa? Secara kelompok. Lanjut berikutnya. Indikator pencapaiannya ini seperti ini. Peserta didik dapat memperhatikan cara menyusun rangka ya, rangka teks tentunya. Lalu berikutnya peserta didik dapat menuangkan gagasan dalam diskusi secara tulis dengan baik. Selanjutnya peserta didik dapat menemukan cara-cara penyampaian diskusi. Peserta didik dapat menuangkan gagasan dalam teks diskusi secara lisan dengan baik. Seperti itu. Jadi nanti sekalian disuruh membaca di sini dari hasil teks diskusi yang telah kalian kerjakan. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Nah, ini penting sekali. Untuk tujuan pembelajarannya, yaitu melalui metode tutor sebaya dan media video tutorial, peserta didik dapat beristirahat diskusi sesuai struktur dan aspek pembahasan yang tepat. Jadi intinya gini anak-anak semuanya. Nanti kalian seperti kemarin, kalau di pertemuan kemarin kita saya sudah menggunakan metode tutor sebaya tersebut ya, tapi di dalam kelompoknya kalian masing-masing. Tapi hari ini nanti saya akan mengambil salah satu di antara kalian untuk menjadi tutor di sini ya, menjadi tutor kalian semuanya di sini tentunya yang mampu terkait dengan materi teks diskusi yang sudah saya jelaskan di pertemuan kemarin. Seperti itu ya, bisa dimengerti ya untuk tujuan pembelajarannya ya. Lalu berikutnya nilai karakter ada religius, rasa ingin tahu, mandiri, menghargai dan percaya diri. Di situ juga sudah ada keterangannya. Jadi untuk nilai karakter di buku 2013 yang saya sampaikan di sini itu ada beberapa poin di situ. Kalian harus bisa dan kalian harus bisa menerapkan karakter yang sudah ada di tayangan PowerPoint yang sudah saya tampilkan di mana? Monitor atau di layar. Ayo siapa itu namanya? Niken sama temennya nggak boleh jagoan dulu ya. Nggak boleh berbicara kalau ngidul ya, seperti itu. Oke, selanjutnya saya sedikit di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan terkait dengan materi yang kemarin ya anak ya, materi yang kemarin yaitu teks diskusi. Saya akan sedikit melanjutkan. Ya, kemarin sudah mencapai contoh teks diskusi kemarin sudah jelas ya untuk contoh teks diskusinya ya. Lalu berikutnya di sini ada contoh video teks diskusi anak-anak.
teks diskusi yang sudah saya tampilkan tadi apa? Dampak negatif televisi, ada dampak negatifnya, ada dampak positifnya. Ya kan? Di situ nah tadi ada argumen pendukungnya apa? Apa Alis? Ayo, kira-kira. Mungkin yang lain, teman-teman yang lain nanti kan sudah melihat semuanya kan? Jadi dampak positifnya yaitu, dampak negatifnya yaitu apa? Banyak acara yang tidak penting, kita waktu. Sedangkan untuk argumen pendukungnya apa tadi? Selalu update tentang informasi-informasi terbaru. Seperti itu ya. Di dalam kesimpulannya tadi juga tidak memihak antara yang pro ataupun yang kontra. Si penulis berusaha berada di tengah-tengah ya. Jadi tergantung siapa, bagaimana cara intinya menggunakan televisi itu sendiri ya. Tergantung individunya masing-masing seperti itu. Jadi pahami semuanya? Baik. Selanjutnya Nanda, silahkan kalian membentuk kelompok ya. Terdiri dari 4 kelompok terdiri dari 4 kelompok. Silakan kalian membentuk kelompok. Tolong untuk tempatnya di dipasih jarak ya per kelompoknya ya seperti itu. Silakan untuk bangkunya ditata yang baik sesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Baik, sudah berada di kelompoknya masing-masing? Sudah. Baik anak semuanya, mohon perhatian. Untuk hari ini saya akan menunjuk salah satu ya di antara teman-teman kalian untuk menjadi tutor di depan teman-temannya, depan teman-teman semuanya ya. Faruk, apakah siap? Siap. Baik, silakan Faruk untuk maju ke depan. Pak, Saya berikan. membawa datanya kemarin, Ya, Pak. bagaimana? Membawa datanya kemarin. Kurang jelas? Izin membawa datanya kemarin. Ya, silakan. Tidak apa-apa. Di mana tuh yang lain diperhatikan ya penjelasan dari Faruk ya, penjelasan dari Faruk. Di sini saya akan memberikan contoh tes diskusi dan akan mengupas tes diskusi yang telah sampai pada bapak kita, Bapak Zainuddin. Tolong yang lain diperhatikan. Langkah-langkah menyusun teks diskusi. Diskusi atau deskripsi loh? Diskusi, Pak. Yang pertama, menentukan topik masalah. Maaf, tulisannya bagus. Dan yang kedua, menentukan tujuan.
Nah ini langkah-langkahnya ada 3, menentukan topik masalah, yang kedua menentukan tujuan, dan yang terakhir mencari informasi tentang isu yang dipilih. Dan untuk peta konsepnya, kita konsep tes diskusi. Dan yang kedua, argumen penentang. Nah ini teman-teman, langkah-langkahnya dan peta konsepnya sudah jelas kalian semua? Sudah. Dan untuk contohnya, boleh dikasih tahu enggak? Mau dikasih tahu enggak? Tahu. Dan untuk contohnya yaitu judulnya anti tawuran, pendahuluannya. Itu yang sebagai contoh di tugas yang kemarin ya Mas? Ya Pak, ini sebagai tugas yang kemarin yang judulnya anti tawuran dan yang pendahuluannya tidak bisa dipungkiri bahwa pelajar Indonesia memiliki semangat bersaing yang tinggi baik secara positif maupun negatif. Dan ini dapat dibuktikan kepada berita mengenai pelajar yang mengharumkan nama Indonesia di ajang-ajang nasional, dan internasional. Tetapi di satu sisi sangat membanggakan, di sisi lain muncul berita mengenai tawuran untuk pelajar, tawuran antar pelajar. Bukankah seharusnya pelajar Indonesia menyalurkan semangat dan tenaganya untuk Indonesia, bukan untuk tawuran? Gagasan utama yaitu menemukan jati diri merupakan salah satu alasan bagi anak-anak muda untuk mengembangkan potensi dirinya. Dan untuk gagasan utama sudut pandang atau lainnya yaitu kesemanan inilah yang menambah seorang pelajar dapat mengembangkan potensi ke arah positif atau ke arah negatif. Dan yang keempat, kesimpulannya yaitu tawuran bukanlah cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Sudah seharusnya pelajar bisa menyalurkan semangat dan tenaganya untuk mengharumkan nama baik Indonesia dalam segala bidang. Tidak bisa dimungkinkan apabila di dalam pertemanan ada perasaan saling mendukung dan membela. Tapi perlu diingat bahwa dalam pertemanan juga harus saling meningkatkan apabila ada yang berbuat salah. Itu tadi contoh-contoh dari teks sebelumnya yaitu teks anti tawuran. Ini tadi dari saya, ada pertanyaan dari kalian semua? Ada. Ya, dari Pak Kusma apa? Apakah dalam penulisan teks diskusi itu setiap struktur harus wajib ada dalam teksnya? Ya, terima kasih atas pertanyaan Mbak Kusma. Akan saya jawab, yaitu jawabannya harus wajib ada. Karena struktur dalam penulisan teks ditulis itu akan menjadi dasar kerangka penulisan diskusi itu sendiri. Ya, terima kasih. Ya, mungkin ada pertanyaan yang lain? Ada lagi? Sudah cukup ya kira-kira ya? Baik Mas Arif, silakan ditutup dulu. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, demikian tadi penjelasan materi terkait diskusi yang telah diberikan oleh Mas Faruk. Sudah paham semuanya ya? Semoga saja ya, sudah paham ya. Dan selanjutnya saya ingin sedikit menjelaskan terkait yang sudah dijelaskan Mas Faruk tadi. Baik, untuk penjelasannya Mas Faruk juga sangat jelas sekali dan luar biasa juga ya, sangat luar biasa sekali. Tentunya meskipun tadi ada sedikit penjelasannya kurang sedikit apa ya banyak, tapi sudah jelas intinya seperti itu. Nah, benar yang sudah diberikan atau materi ya, yang materi yang diberikan oleh Mas Faruk ya, mulai dari konsepnya di sini ada peta konsep teks diskusi ya. Di sini ada struktur teks diskusi itu antara lain ya. Ada isu atau masalah, argumen, kesimpulan. Lalu yang terakhir, untuk argumen ini dibagi menjadi dua, argumen pendukung dan argumen penentang. Seperti itu, seperti kemarin. Lalu berikutnya untuk kesimpulannya di sini biasanya kita mengarah kepada apa? Kepada keduanya, tidak mendukung dan tidak menolak. Seperti itu, kita berada di bagian tengah ya, untuk di bagian kesimpulannya. Seperti itu ya. Itu mungkin sedikit tambahan. Dan untuk di sini untuk langkah-langkah menyusun teks diskusinya, yang pertama itu menentukan topik masalah. Ini bisa dimasukkan ke dalam isu yang hangat tentunya ya. Lalu berikutnya
menentukan tujuan atau memberikan penjelasan tentang pro dan kontra. Nah, itu masuk ke argumen. Selanjutnya di sini mencari informasi tentang isu yang dipilih. Biasanya kalau mencari informasi di mana? Melalui apa? Browsing bisa, buku-buku terkait dengan hal tersebut bisa. Ya, jadi kalian misalnya di situ ada anti tawuran. Di situ misalnya tawuran itu kan hubungannya dengan psikologi anak. Itu kalian bisa membuka buku-buku tentang apa? Tentang kejiwaan anak, tentang emosi anak dan sebagainya. Atau mungkin kalian bisa browsing terkait dengan itu. Jadi pahami ya? Baik, sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Tidak ada ya? Tidak ada? Mungkin dari kelompok yang lain ada pertanyaan? Ya silakan, siapa yang ingin bertanya? Pak, saya mau tanya. Ya silakan, apa? Apakah teks diskusi itu sama dengan teks berita? Teks diskusi itu apakah sama dengan berita? Mungkin dari kelompok yang lain bisa memberikan jawaban. Kira-kira dari kelompok yang lain bisa memberikan jawaban dari pertanyaannya Afima. Saya, Pak. Sebentar, pertanyaannya apa Afima tadi? Apakah teks diskusi itu sama dengan teks berita? Ya, apakah teks diskusi itu sama dengan teks berita? Ya, kelompoknya Mas Faruk. Jawabannya yaitu sama-sama teks narasi. Perbedaannya terletak pada penyampaian masalah. Itu jawabannya. Seperti itu. Baik, luar biasa sekali jawabannya sudah disampaikan oleh Mas Faruk. Mungkin dari kelompoknya Afima sudah paham ya? Ya. Baik anak-anak semuanya, mungkin ada pertanyaan lagi dari kelompok yang lain juga sama mungkin dari kelompok lain, kelompoknya Mbak Elis aja. Kalau teks diskusi itu sebagai narasi, penjelasan berita itu ya. Baik, pertanyaannya dari Mbak Elis yaitu dari penjelasan terkait dengan teks narasi. Di sini kan teks diskusi, kenapa kok disebut teks narasi? Sebelum saya jawab, kira-kira dari kalian kelompok yang lain mungkin bisa mau menjawab. Prima mungkin? Saya nggak mau jawab. Ya silakan. Jadi teks narasi adalah teks yang menyajikan serangkaian peristiwa yang sesuai dengan urutan waktunya. Yang sesuai dengan urutan waktunya. Luar biasa sekali. Benar. Ini nggak salah jawabannya. Mungkin bisa diterima ya. Baik. Di sini saya akan sedikit menambahkan yang namanya teks narasi itu ya. Narasi itu adalah teks yang berhubungan dengan peristiwa. Jadi peristiwanya di situ saling berurutan. Bisa fakta, bisa fiksi. Sekarang pertanyaannya, teks cerpen itu termasuk narasi atau bukan? Ya, termasuk narasi karena di situ ada peristiwa. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Yakin tidak ada ya? Yakin? Sekarang saya akan ganti kasih pertanyaan. Pertanyaannya, apakah teks berita dan teks diskusi itu sama? Teks berita dan teks diskusi itu sama? Apakah sama? Sama. Yakin? Yakin. Jawabannya tidak sama. Ya, kalau teks berita itu memberikan informasi terkait dengan permasalahan, sedangkan diskusi itu mencari solusi, ya, itu mencari solusi terkait dengan apa? Dengan masalah yang dibahas. Seperti itu. Jadi teks berita, teks diskusi. Kalau teks berita itu masuk ke dalam disposisi, kalau teks diskusi itu masuk ke dalam It's time to narasi. Seperti itu bisa dimengerti ya? Jadi kayak essay seperti itu. Ya, bisa dipahami ya? Baik anak-anak semuanya, sekarang selanjutnya di sini saya akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan ya bersama kelompok kalian masing-masing. Nah, LKPD ini silakan kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Ya, silakan kerjakan. Silakan dikerjakan.
dari materi atau pertanyaan yang ada di dalam TKPD tersebut. Baik anak-anak semuanya, apakah sudah selesai? Sudah belum? Belum atau sudah? Baik, selanjutnya di sini silakan kalian membaca di depan ya. Silakan kalian membaca di depan untuk apa ya? Tugas kalian. Salah satu perwakilan kelompok silakan untuk maju ke depan, ya. Bisa dipahami ya semuanya ya? Bisa. Baik, langsung saja diawali dari kelompoknya Afrima ya, Mbak Afrima ya. Silakan salah satu untuk maju ke depan. Silakan. Sini. Nah, sini. Terus naik ke atas. Nah. Oh, sudah tinggal semuanya. Ya. Saya perwakilan dari kelompok Setelo ingin menyampaikan sebuah teks diskusi yang sudah kita bahas tadi. Untuk judulnya adalah dikandangkan atau dibebaskan, haruskah hewan dipelihara di kebun binatang? Kebun binatang adalah sebuah tempat yang dibuat oleh manusia untuk menjaga keberlangsungan hidup binatang sekaligus menjadi tempat pembelajaran mengenai binatang-binatang di dalamnya. Kebun binatang adalah sebuah tempat yang dibuat oleh manusia untuk menjaga keberlangsungan hidup binatang sekaligus menjadi tempat pembelajaran mengenai binatang-binatang di dalamnya. Kebun binatang merupakan tempat yang dibuat untuk menampung binatang. Tujuan penampungan tersebut antara lain untuk penelitian, untuk pembelajaran, hingga untuk memelihara, merawat, dan menjaga kelestarian binatang-binatang di dalamnya. Kebun binatang pada umumnya dilengkapi oleh fasilitas dan perawatan khusus yang membuat kondisi binatang nyaman di dalam kandangnya. Kenyataan tersebut akan mendukung kelestarian binatang yang dirawat, memastikan perkembangan biaknya, dan menjauhkan binatang tersebut dari predator dan penyakit di alam liar. Sebagian besar binatang yang dapat ditemui di dalam sebuah kebun binatang seharusnya tidak berada di kandang, melainkan hidup bebas di alam liar. Dengan kebebasan tersebut, binatang dapat berkembang biak secara alami. Mereka juga dapat berkomunikasi dan mengembangkan hidupnya dengan kawannya tanpa interupsi manusia. Manusia sebagai makhluk yang memiliki kecerdasan dan akal sehat memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam termasuk keberlangsungan hidup binatang. Meskipun begitu, selama kondisi dari binatang yang ingin dilestarikan masih memungkinkan mereka untuk hidup di alam bebas, sebaiknya binatang tersebut tidak dikekang dalam kandang, melainkan dijaga kelestariannya dalam habitat aslinya. Ya, itu tadi sudah selesai? Sudah. Mungkin cukup dulu. Untuk yang kelompok lain mungkin ada pertanyaan, satu pertanyaan aja mungkin. Mas Faruk silakan berikan pertanyaan. Ada pertanyaan? Mbak Afrima bisa menjelaskan tentang argumen pendukung penjelasannya. Penjelasan tentang argumen pendukungnya, Mbak Prima.
terima kasih pertanyaan dari Mas Farouk. Izinkan saya untuk menjawab. Tadi kan Mas Farouk tanya, jadi argumen pendukung ternyata di kebun binatang merupakan tempat yang dibuat untuk menampung binatang. Tujuan penampungan tersebut antara lain untuk penelitian, untuk pembelajaran, hingga untuk memelihara, merawat, dan menjaga kelestarian binatang-binatang di dalamnya. Kebun binatang pada umumnya dilengkapi oleh fasilitas dan perawatan khusus yang membuat kondisi binatang nyaman di dalam kandangnya. Baik, sudah bisa diterima jawaban dari Mbak Prima tadi? Ya sudah, terima kasih Mbak jawabannya. Baik, luar biasa sekali, silakan tutup dulu. Oke, sekian tadi dari saya yang sudah mewakili kelompok PEWA. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompoknya Mbak Prima. Baik, selanjutnya dari kelompoknya Mas Farouk. Silakan untuk masuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok CJ akan menyampaikan permainan komputer apakah mubazir. Pendahuluan, komputer merupakan salah satu teknologi listrik yang terbaik yang pernah ditemukan di dunia. Tak hanya membantu memperingati pekerjaan yang berhubungan dengan dokumen. Komputer membuat pekerjaan lebih mudah dan lebih cepat. Gagasan utamanya yaitu permainan komputer dapat menyegarkan pikiran dan pandangan para penggunaannya ketika terpaku dengan tugas-tugas yang berhubungan dengan dokumen, penghubungan, dan menjalin komunikasi dengan orang lain tanpa terbatas ruang dan waktu. Gagasan utama, meski demikian, permainan komputer haruslah dibatasi untuk menghindari hal-hal negatif yang mungkin bisa terjadi. Penghubungan dan menjalin komunikasi dengan orang lain tanpa terbatas ruang dan waktu. Penghubungan dan menjalin komunikasi dengan orang lain tanpa terbatas ruang dan waktu. Para pengguna komputer yang senang memainkan game online akan merasakan terhibur dalam membuat pikiran mereka kembali fresh sebab telah menyalakan hobi dan kepuasan pikiran melalui permainan tersebut. Kesimpulannya yaitu permainan komputer bisa jadi menyegarkan para penggunanya, namun juga harus berhati-hati dengan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan. Dengan lebih disiplin soal waktu dan menentukan permainan apa yang bisa diikuti adalah cara bijaksana dalam bermain komputer. Itu tadi penjelasan dari kelompok CJ. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ya, mungkin dari yang lain ada pertanyaan, silakan. Tidak ada sama sekali? Tidak ada? Baik, pertanyaan itu akan muncul dari saya ya. Pertanyaan muncul dari saya. Mas Farouk, bisa dijelaskan dari argumen penentangnya, saya katakan bisa dibacakan ya terkait argumen penentangnya. Argumen penentangnya yaitu kecanduan permainan online adalah salah satu dampak negatif dari permainan komputer yang bisa terjadi pada siapapun. Selain itu, permainan online pada anak pun jika tak diawasi dapat merusak tak hanya kualitas waktu yang habis berkuras pada permainan ini, melainkan juga mental kecanduan anak-anak. Seperti itu ya jawabannya. Benar. Jadi untuk selanjutnya di bagian kesimpulannya, apakah Mas Farouk masih menekankan pada arah argumen pendukung atau penentang atau mungkin diambil jalan tengahnya mungkin? Mungkin kalau diambil jalan tengahnya bisa diberikan penjelasannya sedikit. Oh iya Pak, terima kasih Pak Zainal atas pertanyaannya. Dengan lebih disiplin soal waktu dan menentukan permainan, apa yang bisa diikuti adalah cara bijaksana dalam bermain komputer. Jadi kalau bermain komputer jangan sembarangan, harus bermain dengan negatif. Bermain dengan negatif.
Maksudnya mungkin bermain positif ya anak-anak ya. Bermain dengan positif seperti itu ya Mas Faruk ya. Oh, baik. Terima kasih luar biasa sekali. Ya, terima kasih. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik anak-anak semuanya, tadi ada beberapa kelompok sudah maju ke depan ya untuk perwakilannya. Mungkin karena waktu juga tidak mencukupi, tapi yang jelas dari beberapa kelompok tadi sudah maju ke depan dan juga memberikan jawaban dari kelompoknya masing-masing. Luar biasa sekali. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Nah, selanjutnya saya akan silakan salah satu kelompok maju ke depan untuk mengumpulkan LKPD-nya. Silakan. Masing-masing salah satu mewakili untuk mengumpulkan ke saya. Silakan. Terima kasih. Ini dari kelompoknya siapa? Kelompok Gedang, Mbak Elisa, Mbak Elis. Terus ada kelompok Sondeo dari kelompok Mbak Risma. Juga dari ada kelompoknya Cice. Kok saya sama Pak J? Baik, luar biasa sekali. Terima kasih untuk jawabannya ya. Terima kasih untuk jawabannya. Dan selanjutnya di sini saya akan memberikan sedikit evaluasi dan refleksi terkait materi atau pembelajaran hari ini. Jadi untuk evaluasi pembelajaran hari ini yaitu sebenarnya kalian itu mampu ya anak-anak ya. Sebenarnya kalian mampu. Di pertemuan pertama kalian sudah mampu. Untuk pertemuan kedua ini kalian tambah lebih mampu dan benar-benar luar biasa. Untuk sedikit evaluasi saja bahwasanya tulisan kalian itu lebih diperbanyak lagi perbedaan kata ya, perbedaan katanya harus lebih diperbanyak lagi. Terus pencarian informasi itu juga harus diperbanyak juga. Jangan sampai kalian hanya sekedar tahu dari televisi saja atau mungkin dari apa, itu tidak ya, jangan ya. Jadi intinya kalian harus banyak menggali informasi terkait dengan isu yang akan kalian angkat atau topik yang akan kalian angkat di diskusi, teks diskusi kalian masing-masing. Seperti itu ya. Baik anak-anak, sebelum saya memberikan refleksi, mungkin dari kalian ada salah satu mungkin ya yang bisa memberikan refleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Kira-kira siapa? Silakan. Saya Pak. Oke, baik, silakan Mas Faruk untuk berdiri. Ya Pak Zainul, terima kasih. Saya akan memberikan refleksi terkait pembelajaran hari ini, yaitu dengan belajar teks diskusi melalui struktur dan tata bahasa membuat kami semakin paham tentang pentingnya menulis. Iya, luar biasa sekali. Terima kasih Mas Faruk, silakan kembali. Belajar menulis teks diskusi berdasarkan struktur dan tata bahasanya itu membuat kita itu semakin paham dan tahu bagaimana cara atau cara terbuka untuk menulis seperti itu, menulis apapun ya, intinya seperti itu ya. Baik anak-anak, untuk refleksi dari saya untuk pembelajaran hari ini dengan pembelajaran diskusi, semoga kalian juga paham ya, juga paham terkait kerjasama antar kelompok, juga paham juga terkait dengan bagaimana cara menulis teks diskusi dengan baik dan benar berdasarkan struktur dan tata bahasanya. Seperti itu anak-anak ya. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup. Tidak ada ya. Baik anak-anak, selanjutnya kita lakukan penutupan ya, penutupan untuk materi kesempatan pagi hari ya, pagi hari ini. Mungkin cukup sekian untuk materi yang bisa saya sampaikan ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada salah satu ucap maupun sikap yang saya sengaja atau tidak saya sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk semangat kalian, terima kasih untuk jiwa pejuang kalian yang tentunya kalian akan menjadi sesuatu yang terbaik untuk masa depan bangsa dan negara ini. Seperti itu. Terima kasih anak-anak, dan sebelum kita akhiri silakan untuk Mas Faruk untuk memimpin doa. Persiapan doa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Faruk karena telah mau memimpin doa untuk kesempatan akhir pembelajaran hari ini ya. Mungkin dari saya cukup sekarang anak-anak. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.